Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Kembali lagi di Philip Morning Market Call edisi Senin 22 Agustus 2022. Seperti biasanya untuk mengawali awal pekan pada pagi hari ini, kita akan bahas dari penutupan harga IHSG pada pekan lalu. Diketahui bahwa pada perdagangan pekan lalu atau Jumat lalu, IHSG kita ditutup melemah sebesar 0,20% di area levelnya 7.172. Sedangkan kalau kita lihat di bursa Asia, pada pekan lalu ini bursa Asia ditutup variatif, di mana kita lihat bahwa indeks Hang Seng ini mengalami penguatan tipis sebesar 0,05%, dan sedangkan untuk indeks STI atau Straits Times dan Nikkei ini kompak melemah, di mana masing-masing mereka melemah 0,82% dan 0,04%. Lalu untuk di bursa Eropa, kita juga lihat bahwa di bursa Eropa juga pada perdagangan pekan lalu ini juga ditutup variatif, yang dimana indeks FTSE-nya ini mengalami penguatan 0,11%, sedangkan indeks DAX ini mengalami pelemahan 1,12%. Lalu di bursa Amerika, kita lihat bahwa bursa Amerika pada penutupan pekan lalu ini mengalami pelemahan ya, atau kompak melemah. Kita lihat bahwa indeks Nasdaq pada perdagangan Jumat lalu ini mengalami penurunan paling dalam, ini sebesar 2,01%, diikuti dengan indeks S&P 500 yang juga turun 1,29%, dan Dow Jones yang mengalami penurunan 0,86%. Lalu kita beralih ke harga komoditas dunia lainnya. Kita lihat kalau di komoditas minyak mentah, yaitu jenis minyak mentah jenis Brent maupun dan WTI ini pada perdagangan Jumat lalu ini bergerak variatif. Kita lihat bahwa minyak mentah jenis WTI ini mengalami pelemahan 1,43%, sedangkan minyak mentah jenis Brent ini menguat 0,13%. Lalu kita lihat harga minyak CPO. Kita lihat bahwa harga minyak CPO juga pada perdagangan pekan lalu ini mengalami penurunan hingga 2,80%. Untuk komoditas batu bara, pada perdagangan Jumat lalu ini masih menguat, ya ini ditutup 0,57%, di area levelnya di 416 US dollar per metrik tonnya. Sedangkan untuk komoditas emas ini masih mengalami koreksinya 0,47%. Untuk komoditas tembaga, ini kita lihat bahwa tembaga mengalami penguatan 0,59%, dan komoditas timah dan nikel ini kompak menguat dengan masing-masing penguatan 1,34% dan 0,81%. Untuk pergerakan IHSG kemarin, kita lihat bahwa IHSG kemarin itu mengalami koreksi, namun secara net foreign buy pada tanggal 19 Agustus atau pada tepat hari Jumat tanggal 19 Agustus ini mencatatkan net foreign buy-nya mencapai 716,80 miliar, sedangkan untuk secara year to date kumulatifnya ini mencatatkan sebesar 57,78 triliun. Lalu top 5 net foreign buy-nya itu terdapat saham-saham Telkom, BBCA, ASII, BMRI, dan PTBA. Sedangkan saham-saham yang mencatatkan top 5 net foreign sell ini terdapat pada saham BBRI, Inco, SMGR, Film, BPT, dan BPTN. Untuk proyeksi IHSG kita pada hari ini, kami memproyeksikan bahwa IHSG pada hari ini akan cenderung melanjutkan penurunan atau bearish dengan area titik support dan resisten yang kami perkirakan ini bisa berada di level 7.070 hingga mencapai di level 7.250.
Untuk berita global, kita masih terdapat di pergerakan Wall Street ya pada pergerakan weekend atau pekan lalu. Ya ini bahwa kita lihat bahwa sepanjang minggu lalu bahwa Wall Street ini sudah mencatatkan penurunan ya. Kita lihat kalau kita lihat secara sepekan lalu ini Wall Street untuk Nasdaq ini mengalami penurunan hingga 2,62%. Lalu S&P 500 juga telah jatuh hingga 1,21% dan Dow Jones ini mengalami koreksinya 0,16%. Ini selama sepekan. Lalu kita lihat di pasar obligasi mereka, yaitu yield surat utang mereka atau Treasury Note Amerika Serikat yang bertenor 10 tahun ini masih mencatatkan kenaikan 10 basis poin menjadi 2,98%. Dan ini mendekati tingkat tertingginya dalam sebulan terakhir ya. Sehingga investor khawatir bahwa akan terjadinya kenaikan suku bunga sehingga akan mengikis keberanian investor untuk kembali mengambil risiko dan menekan harga saham-saham yang berkapitalisasi pasar besar atau disebut mega cap ya, dan saham-saham di sektor teknologi. Selain itu, suku bunga yang cukup tinggi akan memberikan dampak negatif bagi saham-saham di sektor teknologi dan pertumbuhannya secara valuasi ya. Ini sangat tergantung pada kekuatan arus kas di masa depan. Dan selain itu harapan dari investor bahwa inflasi sudah, kalau kita lihat bahwa inflasi sini sudah mencapai titik puncaknya, digantikan oleh dari keraguan pasca rilisnya dokumen dari notulen rapat Bank Sentral AS atau The Fed dari pertemuan bulan Juli lalu, sehingga ekspektasi pasar akan kenaikan suku bunga yang tidak terlalu agresif kini mulai sedikit menghilang setelah The Fed The Minutes itu tidak memberikan petunjuk yang jelas mengenai laju kenaikan suku bunga dan tidak memperlihatkan komitmen yang kuat untuk ke para pejabat Bank Sentral AS untuk menaikkan suku bunga acuannya. Lalu kita beralih ke pasar komoditas, kita lihat bahwa harga minyak mentah ini pada perdagangan mana itu bergerak variatif dan namun secara mingguan ini mencatatkan penurunan ya hingga 1,5% seiring dengan menguatnya nilai tukar uang USD dan terpukulnya oleh kekhawatiran bahwa adanya perlambatan ekonomi global yang akan memperlambat permintaan minyak mentah. Lalu kita ke berita korporasi. Kita yang pertama ini ada saham Wood atau PT Integra Indo Kabinet Tbk yang berhasil membukukan laba bersihnya di semester 1 2022 ini melesat hingga 36,52% menjadi 299,89 miliar rupiah. Lalu kedua ada Kars atau PT Industri dan Perdagangan Bintrako Dharma Tbk yang berhasil membukukan laba bersihnya ini mencapai 52,47 miliar rupiah di semester 1 2022. Lalu yang ketiga ada Raja atau PT Rukun Rahaja Tbk yang berhasil mencatatkan kenaikan laba bersihnya ini mencapai 977,3% atau menjadi 2,81 juta US dollar ya di sepanjang semester 1 2022. Untuk stop loss kita pada hari ini kita ada 3 saham. Yang pertama adalah saham BRIS ya atau PT Bank Syariah Indonesia.
yang kemungkinan dalam jangka pendek maupun jangka menengah masih bisa melanjutkan penguatan. Dengan area trade buy, Bapak Ibu bisa trade buy di area level 1585. Dengan area resisten yang kami perkirakan ini bisa mencapai 1665 hingga mencapai di 1715. Dan untuk area stop loss-nya, jika ia tidak berhasil melanjutkan penguatan, perhatikan untuk area stop loss-nya ini kita berikan untuk area stop loss bearish ini berada di level 1505. Selanjutnya saham kedua, ini ada saham PTBA. Untuk saham PTBA, kita lihat secara teknikalnya ya, bahwa pergerakannya dalam jangka pendek kemungkinan masih bisa melanjutkan penguatan. Hal ini terlihat dari pergerakan indikator stokastiknya yang masih menunjukkan adanya kenaikan ya setelah dia lusa lalu sudah membentuk pola golden cross dan sudah dan menunjukkan adanya posisi adanya kenaikan. Jadi kemungkinan untuk PTBA kami perkirakan masih bisa melanjutkan penguatan dengan area resisten ini bisa mencapai di level 4.420 hingga mencapai di level 4.530. Dan untuk area trade buy, Bapak Ibu bisa trade buy di level 4.210 dengan memperhatikan area stop loss-nya ini berada di level 4.000. Oke, selanjutnya saham ketiga. Ini ada saham WIM atau Wismilak ya. Kita lihat saham Wismilak atau WIM. Kalau lihat secara teknikalnya, kita lihat bahwa dalam jangka pendek masih bisa menunjukkan penguatan. Hal ini terlihat kalau lihat secara indikator stokastiknya ini sudah mulai menunjukkan adanya kenaikan dengan membentuk pola golden cross ya. Jika ia berhasil dibuka menguat atau pada hari ini buka menguat, maka kemungkinan bisa menguat atau bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai titik area resisten yang kami berikan. Ini bisa mencapai di level 530 hingga mencapai resisten keduanya di level 550. Dan untuk area trade buy-nya, Bapak Ibu bisa perhatikan, ini trade buy bisa di level 510 ya. Dengan tetap memperhatikan area stop loss-nya, yang ini berada di level 490. Oke, selanjutnya kita ada namanya webinar. Nah, kita ada webinar yang dilaksanakan pada hari Selasa, 23 Agustus 2022. Ini dengan bertemakan Sekolah Pasar Modal atau SPM ya, dengan Bursa Efek Indonesia dan Philips Sekuritas Indonesia. Acara ini bersifat gratis ya, namun kuotanya terbatas. Jadi untuk Bapak dan Ibu yang ingin mempelajari tentang dasar-dasar tentang pasar saham atau pasar modal, baik itu teknikal maupun fundamental, silakan daftar melalui di nomor WhatsApp yang tertera di poster ya, dan akan nanti diberikan setelah daftar akan diberikan link Zoom yang sudah mendaftar, ya di nomor WhatsApp poster ini. Lalu yang kedua kita juga ada SPM tentang saham dan reksadana. Ini acaranya diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 25 Agustus 2022. Acaranya dimulai pukul 13.30 hingga pukul 16 WIB ya, waktu Indonesia Barat. Acara ini juga bersifat gratis ya, jadi Bapak Ibu bisa join di link Zoom atau bisa join dengan cara melakukan pendaftaran melalui nomor WhatsApp yang sudah ada di poster ya. Ini disupport juga oleh Philip Asset Management dengan narasumber kita, yaitu Bapak Sigit Budiarta, Head Investment dari Philip Asset Management. Oke, untuk sesi 1 kita mungkin sudah selesai ya. Mungkin kita lanjut ke sesi yang kedua, yakni sesi Q&A. Namun sebelum melanjutkan sesi Q&A, saya beri waktu 1-3 menit untuk Bapak dan Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan mengenai saham-saham yang akan mau dibahas pada hari ini. Jadi untuk Bapak dan Ibu ya, jika ada pertanyaan tentang saham-saham yang akan mau dibahas, silakan chat di kolom Q&A ya. Nanti akan kita bahas satu persatu.
Kita kembali lagi di 1 hingga 3 menit ke depan ya, Bapak dan Ibu. Oke, Bapak dan Ibu, kita balik lagi di sesi Q&A. Kita langsung saja untuk pertanyaan pertama, yaitu saham Pegas, CTRA, dan INKP ya. Saham Pegas, kita lihat pergerakannya. Oke, kita lihat pergerakan saham Pegas bahwa pada perdagangan pekan lalu ya, bahwa ini Pegas ditutup melesat 3,66%, ditutup pada level 1.700. Kita lihat bahwa pergerakan Pegas memang cenderung menguat dikarenakan kita lihat ditopang adanya volume yang juga meningkat ya, sehingga terjadinya ada kenaikan. Lalu kalau secara indikator stokastik kita lihat bahwa kemungkinan Pegas masih bisa melanjutkan penguatan. Hal ini terlihat dari pola indikator stokastiknya yang masih menunjukkan adanya kenaikan ya. Jadi kemungkinan Pegas pada hari masih bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai titik area resisten, yang ini berada di level 1.760 hingga mencapai titik resisten keduanya, ya ini berada di level 1.790 ya. Dan untuk area stop loss-nya diperhatikan ya, jika misalkan pada pergerakan hari ini Pegas tidak berhasil melewati area resisten pertamanya atau beranjak ke area resisten pertamanya, kemungkinan juga bisa mengalami koreksinya ya. Untuk area pelemahannya atau area supportnya kemungkinan berada di area support, ya ini berada di level 1.650 ya, hingga berada di level support keduanya, ya ini berada di level 1.610 untuk area support keduanya. Jadi diperhatikan ya Bapak dan Ibu untuk pergerakan Pegas pada hari ini. Apakah di hari ini pembukaan awal Pegas bisa menguat, atau justru mengalami koreksinya terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan saham kedua, yaitu saham CTRA. Kita lihat bahwa pergerakan CTRA pada perdagangan April
perdagangan pekan lalu ini CTRA bergerak melemah 1,51% di area levelnya 980. Kalau kita lihat pergerakan CTRA memang kalau jangka pendek memang CTRA ini masih berada di area uptrend ya. Namun kalau jangka pendeknya kita lihat bahwa CTRA akan cenderung masih bisa melanjutkan pelemahan kembali. Hal ini terlihat dari pola stokastiknya ya. Kita lihat pola stokastiknya bahwa pergerakannya ini sudah jenuh ya. Hingga saat ini mulai menunjukkan adanya penurunan. Setelah sebelumnya dia berada di area overbought, dan perdagangan kemarin atau perdagangan Jumat lalu ini sudah menunjukkan adanya jenuh beli sehingga kemungkinan pada hari ini CTA akan cenderung mengalami koreksinya kembali ya hingga mencapai area support terdekatnya. Ya ini terlebih dahulu ya ini berada di level 960 ya hingga mencapai di level support keduanya ya ini berada di level 930. Jadi diperhatikan ya Bapak dan Ibu karena pergerakan CTRA memang masih akan cenderung mengalami koreksinya terlebih dahulu. Dan selanjutnya kita lanjutkan saja. Pertanyaan berikut ada saham INKP. Oke, pergerakan INKP kita lihat bahwa pergerakan INKP pada Jumat lalu ini bergerak atau ditutup menguat ya 0,63% dengan membentuk pola bullish engulfing ya. Jadi dan secara volume juga ditopang juga meningkat sehingga kenapa INKP pada perdagangan kemarin itu juga ditutup menguat. Dan secara stokastiknya untuk pada hari ini kami lihat pergerakannya memang ya, INKP masih bisa melanjutkan penguatan dari indikator stokastiknya yang kini sudah menembus area overbought-nya. Jadi kemungkinan INKP masih bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai titik area resisten terdekatnya terlebih dahulu, yang ini berada di level 8.050 hingga mencapai di level resisten keduanya, yakni berada di level 8.150. Jika misalkan INKP berhasil dibuka menguat dan menembus area resisten pertamanya di 8.050, maka kemungkinan bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai di 8.150 ya. Dan untuk area stop loss-nya juga tetap kami berikan. Jika pergerakannya tidak berhasil melewati garis resisten pertama, kemungkinan juga bisa mengalami koreksinya hingga berada di level support terdekat, yakni berada di level 7.870 ya untuk pergerakan INKP. Oke, selanjutnya ada saham Elsa. Kita lihat pergerakan Elsa bahwa kita lihat bahwa ya Elsa ini pada pekan lalu ini tutup menguat 2,01% pergerakannya pada Jumat lalu dengan menembus MA21 dan MA34-nya ya. Dia berhasil menembus 3 MA sekaligus pada perdagangan lalu. Dan pada hari ini kami perkirakan kemungkinan Elsa masih bisa melanjutkan penguatan. Hal ini terlihat dari indikator, kalau kita lihat dari indikator stokastik maupun MACD-nya ya, bahwa indikator stokastik ini sudah berada di area golden cross ya, sudah membentuk pola golden cross terlihat dari perdagangan kemarin ya, dan ini menunjukkan adanya kenaikan. Dan secara indikator MACD juga pergerakannya masih berada di area positif. Jadi kemungkinan Elsa masih bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai titik resisten terdekat terlebih dahulu, yakni berada di level 310 hingga mencapai di level resisten keduanya, yakni berada di level 315 untuk pergerakan Elsa pada hari ini. Dan untuk area stop loss-nya, jika ia tidak berhasil melanjutkan penguatan, maka area stop loss-nya kita berikan atau area support-nya ini bisa mencapai di level
298. Jadi perhatikan ya untuk pergerakan ALSA pada hari ini ya. Apakah dia berhasil bisa menguat atau justru malah mengalami koreksinya terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ada saham DILD, DLD. Pergerakan DLD kita lihat bahwa pergerakan pembukaan hari ini masih melanjutkan pelemahan. Hal ini terlihat dikarenakan ya secara volume ini sudah 3 hari berturut-turut dia mulai mengalami penurunan ya atau berkurang dari pergerakan sebelumnya, dan secara indikator stokastiknya pergerakannya sudah menunjukkan juga adanya penurunan dengan membentuk pola dead cross. Jadi kemungkinan memang build pergerakan hari ini masih bisa melemah dengan mencapai titik area supportnya, ya ini berada di level 190 ya untuk pergerakan DELT terdekatnya, hingga mencapai titik support keduanya, ya ini berada di level 180. Jadi diperhatikan ya Bapak dan Ibu, karena kemungkinan memang saham DELT ini akan cenderung mengalami pelemahan terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada saham TNCA. Pergerakan TNCA kita lihat pada hari ini ya. Kalau dalam jangka pendek saat ini pergerakan TNCA ini sedang menguji MA34 terdekatnya terlebih dahulu hingga MA21-nya. Jika pergerakannya TNCA bisa menembus area MA34 dan MA21-nya, maka kemungkinan pergerakan TNCA ini bisa menguat kembali hingga mencapai titik area resisten terdekat terlebih dahulu, ya ini berada di level 655 hingga mencapai di level resisten keduanya, ya ini berada di level 720 ya. Jika dia berhasil melewati pergerakannya hingga mencapai titik MA21 dan MA34-nya dan berhasil menembus resisten pertama, maka mungkin bisa melesat hingga mencapai titik resisten keduanya, ya ini berada di level 720. Selain itu, kalau kita lihat pergerakan TNCA juga masih bergerak secara, kalau kita lihat TNCA secara indikator stokastiknya memang berada di area oversold, namun pergerakan kita lihat mulai menunjukkan adanya kenaikan, walaupun kenaikannya masih berada di area posisi area oversold. Jadi mungkinan si TNCA bisa melanjutkan penguatannya. Dan untuk area supportnya juga tetap kami berikan jika ia tidak berhasil melewati garis MA21 dan MA34-nya, maka kemungkinan bisa mengalami pelemahan atau koreksi terlebih dahulu berada di area support-nya, ya ini berada di level 550. Oke, selanjutnya ada saham WSKT. Kita lihat gerakan saham WSKT pada hari ini. Oke, kita lihat pergerakan WSKT bahwa hari ini pergerakan WSKT ini dibuka melemah ya 1,77%. Dan pergerakan ini juga sejalan dengan indikator stokastiknya yang sudah mulai menunjukkan adanya penurunan. Kita lihat pergerakan stokastik WSKT-nya ini sudah mulai menunjukkan adanya jenuh beli dengan membentuk pola dead cross ya. Dan kita lihat penurunannya sudah berada di level 40 ya. Dan sangat wajar kalau misalkan pergerakan WSKT pada hari ini akan cenderung melemah terlebih dahulu. Dan secara indikator volumenya, MACD-nya yang kita lihat pergerakannya sudah mulai menipis ya. Dan kemungkinan bisa bergerak ke area negatif. Jadi kalau kami perkirakan memang SKT pada hari ini akan bergerak melemah terlebih dahulu hingga berada area support terdekatnya, ya ini berada di level 550 hingga mencapai resisten terjauhnya atau resisten keduanya, ya ini berada di level 535. Jadi diperhatikan ya Bapak dan Ibu, memang pergerakan WSKT pada hari ini memang cenderung mengalami pelemahan terlebih dahulu ya. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ya ini SAME ya.
Oke, pergerakan saham SAME kita lihat pada hari ini dalam jangka pendek bahwa SAME saat ini bergerak dibuka menguat dan saat ini pergerakannya sedang menguji MA90 terlebih dahulu ya, MA90 terdekatnya. Jika ia berhasil menembus MA90 maka kemungkinan bisa bergerak menguat hingga mencapai area resisten terdekatnya. Terlebih dahulu ya ini berada di level 420 hingga mencapai level resisten keduanya ya ini berada di level 430 ya untuk pergerakannya. Namun jika misalkan dia tidak berhasil melewati MA90-nya, maka kemungkinan pergerakan SAME bisa membalik, melemah atau melemah hingga mencapai area supportnya ya ini berada di level 400 hingga mencapai di level support keduanya ya ini berada di level 388. Jadi perhatikan ya Bapak dan Ibu untuk pergerakan SAME apakah pergerakan SAME saat ini atau pergerakan hari ini bisa menemukan SMA 90-nya atau tidak ya. Kita perhatikan. Oke, kita lanjutkan saja pertanyaan berikutnya ya ini ada saham MNCN, kita lihat pergerakan MNCN, kita lihat bahwa saat ini pergerakan MNCN saat ini berada di bergerak ini ya. Kalau kita lihat saat ini pergerakan MNCN sedang menguji MA21 dan MA34-nya. Memang kalau kita lihat secara jangka pendek sih pergerakannya MNCN ini bergerak flat ya dari tanggal 5 Agustus hingga 22 Agustus pergerakannya sih secara volume ini bergerak flat dan secara teknikal kita lihat pergerakannya semakin hari semakin menurun ya dan menembus MA90 dan MA34 dan MA21-nya. Jadi kalau kita lihat saat ini pergerakan MACN terlebih dahulu bisa kalau pergerakan dia bisa menembus atau bergerak melewati garis MA21 mungkin bisa menguat hingga mencapai area resisten terdekatnya ya ini berada di level 950. Namun jika ia tidak berhasil melewati garis MA21-nya dan justru bertahan di area bawah MA21, MA34 dan MA90-nya, maka kemungkinan MSN bisa melanjutkan koreksinya terlebih dahulu hingga mencapai titik area support ya ini berada di level 900 ya untuk pergerakannya hingga mencapai di support keduanya ya ini berada di level 898. Oke, kita lanjutkan saja pertanyaan berikutnya ya ini ada saham PNBN ya. Kita lihat saham PNBN bahwa pergerakan PNBN pada hari ini di PNBN dibuka melemah 0,32% dan pergerakannya kita lihat saat ini masih cenderung nipis ya dibandingkan sebelumnya. Nah, pergerakannya kalau lihat saya indikator stokastiknya masih berada di area oversold. Dan secara indikator MACD-nya pergerakan PNBN ini masih berada di area negatif. Jadi kemungkinan pergerakan PNBN masih bergerak melemah hingga berada di area supportnya. Ya ini berada di level 1.520 hingga mencapai di level support keduanya, ya ini berada di level 1.320 ya untuk pergerakan PNBN. Jadi perhatikan ya Bapak dan Ibu karena pergerakan PNBN pada hari ini masih cenderung mengalami pelemahan. Oke, kita selanjutnya ada saham BTPS ya. Untuk saham BTPS, kita lihat bahwa saat ini saham BTPS masih
dibuka menguat dan saat ini pergerakannya membentuk pola doji ya. Dan pergerakannya kita lihat bahwa saat ini TPS masih menguji MA90-nya. Jika misalkan pergerakan TPS bisa bertahan di atas MA90-nya atau di atas MA90, maka pergerakannya pun bisa bertahan menguat hingga mencapai titik area resisten yang ini berada di level 3050 ya. Namun jika pada pergerakan tidak berhasil bertahan di atas MA90 namun justru menembus ke area bawah di MA90-nya, maka pergerakannya bisa mengalami koreksi dengan mencapai area support terdekatnya yaitu berada di level 2970 hingga mencapai titik support keduanya yang ini berada di level 2930. Jadi diperhatikan ya Bapak dan Ibu untuk pergerakan PTPS ya pada hari ini. Kita lanjutkan saja. Pertanyaan berikutnya ya ini ada saham Goto. Oke, kita lihat pergerakan saham Goto saat ini bahwa saham ini Goto bergerak dibuka melemah 1,80% dan secara volume sih pergerakannya memang berkurang ya dibandingkan 4 hari sebelumnya. 4 hari berturut ini menghijau adanya aksi beli dan saat ini terlihat bahwa secara volume pergerakannya saat ini adanya aksi jual. Jadi kemungkinan pergerakan saat ini Goto akan melemah atau koreksi terlebih dahulu ya dengan area support terdekatnya ya ini berada di level 325 ya pergerakannya hingga mencapai di level support keduanya ya ini berada di level 310 untuk pergerakan Goto ya untuk area supportnya. Dan untuk area resistennya, jika misalkan pergerakannya bisa membalikkan keadaan dengan menembus dengan bertahan ya di area MA90, MA21 dan MA34-nya, kita lihat maka pergerakannya bisa membalikkan keadaan dengan menguat hingga berada di level resistennya, yang ini berada di level 340. Namun perhatikan terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu pergerakan Goto saat ini karena kalau saya lihat sih pergerakannya masih cenderung melemah ya terlebih dahulu dengan mencapai titik area support terdekat yang saya berikan tadi di level 325 hingga mencapai di level 310. Oke, kita lanjutkan saja. Pertanyaan berikutnya ada saham MDKA. Untuk saham MDKA kita lihat bahwa pergerakannya saat ini bahwa MDKA bergerak melemah dengan bergerak dibuka tinggal saat ini pergerakan MDKA ini dibuka cukup dalam ya turun cukup dalam ini 3,25% di pembukaan pada hari ini. Dan kita lihat bahwa saat ini pergerakan MDKA sedang menguji MA21 dan MA34-nya ya. Jika kita lihat pergerakannya dalam jangka pendek, jika misalkan pergerakan dia MDKA ini menembus di MA21, MA34-nya turun ya, maka kemungkinan MDKA bisa mengalami koreksi terlebih dahulu hingga mencapai area supportnya, yang ini berada di level 4060 hingga mencapai di level support keduanya, ya ini berada di level 3940. Dan selain secara teknikal, kita lihat secara indikator memang pergerakan MDKA ini cenderung masih mengalami penurunan ya. Kita lihat bahwa pergerakan MDKA ini akan cenderung bergerak menuju ke area oversold-nya ya. Jadi kemungkinan MDKA masih cenderung mengalami pelemahan terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Jadi diperhatikan pergerakan MDKA pada saat ini karena memang cenderung mengalami pelemahan terlebih dahulu.
Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ada saham SMDR. Pergerakan SMDR kita lihat bahwa saat ini pergerakan SMDR bergerak melemah 1,14%. Dan pergerakannya kalau kita lihat memang cenderung terlihat ya pergerakannya memang ada garis trendline. Ini pergerakannya sudah menunjukkan adanya downtrend ya. Dan saat ini kita lihat memang pergerakan SMDR akan cenderung melemah terlebih dahulu hingga berada di area support terdekatnya, yakni berada di level 2.550 hingga mencapai di level support keduanya, yakni berada di level 2.470. Dan selanjutnya itu ada saham BBRI. Kita lihat. Oke, kita lihat saham BBRI pada hari ini bahwa pergerakan BBRI pada hari ini BBRI berhasil dibuka menguat 0,70% dan saat ini pergerakannya BBRI sedang menguji MA selanjutnya yakni MA 90 ya. Setelah dia berhasil menembus MA 31 dan MA 34-nya, saat ini beliau sedang bergerak menuju MA 90-nya. Dan jika ia berhasil menuju MA 90-nya, maka pergerakannya bisa menguat hingga mencapai area resistennya, ya ini berada di level 4.350 hingga mencapai resisten keduanya, ya ini berada di level 4.390 ya. Untuk pergerakan saham BBRI pada hari ini. Dan untuk area supportnya juga tetap kami berikan jika memang dia tidak berhasil menunjukkan penguatan, maka area supportnya ini bisa berada di level 4.280 ya untuk titik area supportnya. Oke, kita lanjutkan ada saham ITMG. Kita lihat saham ITMG bahwa pergerakan saat ini ITMG bergerak menguat 1%-an ya. Di saat ini dia bergerak di level 37.875. Dan kita lihat bahwa pergerakan ITMG di sini sudah berhasil menembus MA21-nya dan secara indikator stokastik kita lihat bahwa pergerakannya memang sudah menunjukkan adanya kenaikan. Jadi kalau saya bilang pergerakannya mungkinan TMI bisa menguat terlebih dahulu hingga mencapai titik area resistennya, ya ini berada di level 39.140 ya, hingga mencapai di level resisten tertingginya, ya ini berada di level 4.740 untuk saham ITMG. Dan untuk area supportnya ya juga untuk area supportnya juga tetap kami berikan jika misalkan pergerakan ITMG tidak bisa bertahan atau di atas MA21, maka pergerakannya bisa turun hingga mencapai di area supportnya. Ini berada di level 36.720. Oke, selanjutnya ada saham ISAT. Kita lihat pergerakan saham ISAT. Pergerakan saham ISAT bahwa pada hari ini ISAT bergerak melemah 1% ya, 7.000 di level 7.450 pada hari ini. Dan pergerakannya mungkinan terjadi dikarenakan adanya asset profit taking oleh investor. Hal ini terlihat dari pergerakan ISAT ya, selama 3 hari berturut-turut sih dia sudah menunjukkan ada kenaikan ya.
walaupun pergerakannya cukup tipis pada 2 hari lalu, namun pergerakan ini menunjukkan awalnya riset sudah melesat ya. Kalau misalnya kita lihat dari perdagangan bulan Juli lalu, tepat pada tanggal 19 Juli lalu, misalkan teman Bapak dan Ibu punya di area segini, mungkin masih pergerakannya ini ya, ini sudah cuan ya, atau misalkan kalau sudah naik hingga berada di area uptrend. Jadi kemungkinan sih memang saat ini pergerakan ISAT akan cenderung koreksi dikarenakan adanya aksi profit taking terlebih dahulu oleh para investor ya untuk pergerakannya. Hal ini terlihat dari indikator volumenya bahwa pergerakannya sudah mulai berkurang. Ini menandakan adanya aksi jual ya untuk aksi jual oleh para investor. Jadi memang saat ini ISAT akan cenderung melemah terlebih dahulu hingga mencapai titik area supportnya, yang ini berada di level 7.250 hingga mencapai titik support keduanya, yang ini berada di level 7.100 ya. Oke, selanjutnya kita lanjutkan saja. Pertanyaan berikutnya ada saham Inco. Saham Inco kita lihat bahwa pergerakannya, Inco saat ini bergerak melemah, dibuka melemah ya, 0,77%. Dan kita lihat pergerakannya ini sejalan dengan indikator stokastiknya yang sudah menunjukkan adanya penurunan dengan menembus area oversold-nya. Jadi memang kemungkinan Inco akan cenderung mengalami pelemahan terlebih dahulu hingga mencapai area support-nya yang ini berada di level 6.290 hingga mencapai di area support keduanya yang ini berada di level 6.060 ya untuk saham Inco pada hari ini. Dan untuk area support-nya juga tetap memberikan jika dia berhasil memberikan keadaan, maka area support terdekatnya yang ini bisa berada di level 6.650. Oke, selanjutnya ada saham Mika. Oke, pergerakan saham Mika pada hari ini kita lihat pergerakan Mika ini bergerak melemah atau turun sebesar 0,38%. Dan saat ini pergerakan Mika ini sedang menguji MA90-nya ya terlebih dahulu. Jika ia berhasil menembus MA90-nya, maka kemungkinan Mika bisa memberikan keadaan dengan menunjukkan adanya penguatan hingga mencapai di area resisten terdekatnya terlebih dahulu, ya ini berada di level 2.620 ya. Namun jika ia tidak berhasil mencapai MA90 dan MA21-nya, maka kemungkinan masih bisa melanjutkan koreksinya terlebih dahulu hingga mencapai titik area supportnya terdekat, ya ini berada di level 2.560 hingga mencapai di level support keduanya, ya ini berada di level 2.500. Oke, selanjutnya ada saham BSDE. Saham BSDE kita lihat pergerakannya bahwa saat ini BSDE dibuka melemah 1,05% dan pergerakannya sih kalau kita lihat ini sejalan dengan indikator stokastiknya yang sudah mulai menunjukkan adanya penurunan, dan secara volume pergerakannya juga sudah mulai berkurang untuk saham BSDE. Jadi untuk sangat wajar untuk saat ini BSDE akan cenderung mengalami pelemahan terlebih dahulu yang kemungkinan bisa melemah yang titik support terdekatnya, yang ini berada di level 940 hingga mencapai di level support keduanya, ya ini berada di level 930 ya.
Bapak dan Ibu, diperhatikan untuk saat ini pergerakan USD memang akan cenderung melemah hingga mencapai titik support terendahnya yaitu di level 930. Oke, kita lanjutkan saja. Saham berikutnya ada saham ADMR tadi sudah dibahas ya Bapak dan Ibu. Lanjut kita ke saham SRTG. Saham SRTG, kita lihat pergerakan saat ini. SRTG ini dibuka melemah 1,50%. Pergerakan SRTG ini sedang dengan tingkat volumenya yang sudah mulai merendah ya atau turun dibandingkan perdagangan lalu. Dan secara indikator stokastiknya kita lihat pergerakannya juga sudah mulai menurun ya. Dengan kita lihat pergerakan untuk pola dead cross pada 16 Agustus lalu ya. Dan saat ini pergerakannya sudah menurun dengan menuju ke area oversold-nya. Jadi kalau saya bilang pergerakan STTG kemungkinan masih melemah ya. Melemah hingga mencapai titik area support-nya yang ini berada di level 2.600 hingga mencapai di titik support keduanya yang ini berada di level 2.550. Oke, kita lanjutkan saja. Pertanyaan berikutnya ada saham Antam. Kita lihat. Kita lihat bahwa pergerakan Antam saat ini, Antam bergerak melemah, dibuka melemah ya 1,94%. Pergerakannya juga sejalan segala indikator stokastiknya yang sudah berada di area oversold ya, yang menunjukkan adanya pelemahan, sehingga kemungkinan memang Antam masih bisa melanjutkan pelemahan hingga mencapai titik area supportnya yang ini berada di level 1970 hingga mencapai di titik support keduanya ya ini berada di level 1920. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaan berikutnya ada saham WSKT. Kita lihat WSKT. Oh, soal WSKT tadi sudah kita bahas ya Bapak dan Ibu. Jadi misalkan Bapak dan Ibu tertinggal, silakan nonton tayangan ulang kita di YouTube channel yang nanti akan kita upload setelah sesi webinar ini berakhir. Oke, kita lanjutkan saja. Pertanyaan berikutnya ada INDF. Oke, pergerakan INDF pada hari ini bahwa saat ini pergerakan INDF ini bergerak dibuka menguat 0,38% dan secara jangka pendek pergerakan indeks ini akan menguji MA90 dan MA21-nya ya. Jika ia berhasil menuju garis MA90 dan MA21-nya, maka pergerakannya bisa menguat hingga mencapai titik area resisten terlebih dahulu terdekat ya ini berada di level di 6.690 hingga mencapai di level resisten keduanya yang ini berada di level 6.790 ya. Dan kita lihat juga pergerakannya dan juga menguat juga di topan indikator stokastiknya yang kini sudah mulai menunjukkan adanya kenaikan dengan bentuk pola golden cross ya. Jadi kemungkinan ini adanya tandanya positif bahwa INDF akan cenderung mengalami kenaikan. Oke, selanjutnya ada saham ADMR. Kita lihat. Oke, selanjutnya untuk saham ADMR kita lihat bahwa pergerakan saat ini
ADMR bergerak melemah ya, turun 2,56% pada perdagangan hari ini ya, atau di perdagangan yang dibuka pada hari ini. Dan kita lihat kalau pergerakannya saat ini ya, ADMR sudah, kalau secara teknikal ADMR ini sudah menembus MA21, MA34 dan MA90-nya ke arah bawah, dan ini menunjukkan bahwa ADMR akan cenderung mengalami penurunan terlebih dahulu. Dan selain itu kita lihat secara indikator stokastiknya, ini pergerakannya memang cenderung mengalami penurunan ya. Dengan saat ini pergerakan menurun dan menuju ke area oversold-nya. Jadi saat ini memang ADMR akan cenderung melemah terlebih dahulu hingga mencapai area support terdekatnya, ya ini berada di level 1670 ya, hingga mencapai di level support keduanya, ya ini berada di level 1620. Jadi diperhatikan ya Bapak dan Ibu, karena pergerakan ADMR memang saat ini cenderung melemah terlebih dahulu. Hal ini terlihat dari baik indikator teknikal, volume dan stokastika yang sejalan ya. Ini menunjukkan adanya penurunan. Jadi kemungkinan secara kuat bahwa ADMR akan cenderung melemah terlebih dahulu. Dengan area support yang saya berikan, ya ini berada di area support 1670 hingga di 1620. Oke, selanjutnya ada saham APLN. APLN kita lihat pergerakannya, bahwa pergerakan saat ini APLN bergerak melemah 0,84%, dan pergerakannya kalau kita lihat memang akan cenderung melemah dikarenakan secara indikator stokastiknya ini menunjukkan adanya penurunan dengan membentuk pola dead cross ya, dan secara volume juga mulai berkurang dibandingkan pergerakan pekan lalu. Jadi pergerakan saat ini masih pergerakan APLN ini bergerak melemah hingga mencapai titik area supportnya, ya ini berada di level 115 hingga mencapai titik support keduanya, ya ini bisa berada di level 110. Oke, kita lanjutkan saja. Pertanyaan berikutnya ada saham WG. Untuk pergerakan saham WG, kita lihat bahwa saat ini WG dibuka melemah 1,09% ya. Pergerakan ini juga sejalan atau ditopang dengan indikator stokastik yang juga sudah mulai menunjukkan adanya penurunan dengan membentuk pola dead cross ya. Kita lihat secara indikator stokastik bahwa WG sudah mulai menurun, dan ini menandakan bahwa saham WG akan cenderung melemah terlebih dahulu. Jadi untuk pelemahannya kemungkinan bisa mencapai di area supportnya, ya ini berada di level 178 hingga mencapai di support keduanya, ya ini berada di level 175. Oke, kita lanjutkan. Saham berikutnya ada saham Net TV. Oke, pergerakan saham Net TV, kita lihat bahwa pergerakan saat ini Net TV bergerak dibuka menguat ya terlebih dahulu di area level saat ini berada di 274, dan kita lihat ya Bapak dan Ibu, pergerakan Net TV saat ini sedang menguji MA21 terlebih dahulu. Jika misalkan pergerakannya bisa melewati garis MA21, maka Net TV bisa melanjutkan penguatan hingga mencapai titik area resisten terdekatnya, ya ini berada di level 288 hingga mencapai di level resisten keduanya, ya ini berada di level 295 ya untuk pergerakan Net TV. Namun jika ia tidak berhasil melewati garis MA21-nya, maka kemungkinan Net TV bisa mengalami pelemahan terlebih dahulu hingga berada di titik area support terdekatnya, ya ini berada di level 265
hingga mencapai di titik support terendahnya, ya ini berada di level 250. Oke, cukup sekian untuk webinar kita pada hari ini. Saham Net TV sebagai penutupan kita. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah hadir hingga sisi webinar berakhir. Mohon maaf jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kami jawab, dikarenakan memang adanya keterbatasan waktu, namun jangan bersedih, kita akan kembali lagi di keesokan harinya di jam yang sama, yaitu pukul 08.30 hingga 09.30. Jadi tetap stay tune ya untuk webinar kita di hari-hari berikutnya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa keesokan harinya. Happy cuan dan happy trading bagi kita semuanya.